Well, Jos Gandos, kotos, yes you. Sahabat sisi TV dimanapun berada, yang saya cintai dan saya banggakan, apa kabar semuanya? Semoga di kesempatan hari ini selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari malapetaka, dan dicerdaskan hati dan pikirannya. Oke, di kesempatan video kali ini kita akan membahas topik ya, tentang buy Pi ya. Perbandingan pembelian Pi antara on-ramper ya, lewat on-ramps di aplikasi Pi Wallet, Pi Browser dengan yang ada di misalkan OKX ini ya, atau di exchange ya. Nah, berapa sih selisihnya? Untung mana sih? Atau lebih murah mana sih? Kalau membeli Pi itu ada selisihnya yang kita harus ketahui, sahabat ya. Sebentar lagi Pi akan to the moon ya, pelan-pelan nanti dia pasti akan naik karena di bulan Agustus ini sedikit sekali pembukaan kunci dari para pioner itu, sehingga nilai Pi nanti seiring waktu ya, berkembangnya ekosistem ini akan semakin naik dan semakin naik. Nah, sahabatku, di sini ada chart dari perdagangan Pi USD di OKX ya, saat ini sedang bullish market. Mungkin ada wall yang sedang menyerok Bitcoin gitu. Sahabat, kita harus tahu ini lebih baik beli peer to peer di OKX atau enak beli di on ramp yang ada di Pi Wallet, Pi Browser. Oke, untuk informasi volume perdagangan di 24 jam ini ada 13,86 juta USDT. Volume 24 jam Pi-nya 31,4 juta Pi ya. Harga terendahnya 0,4402, kemudian harga tertinggi saat ini 0,4599. Oke, kalau kita bandingkan dulu sahabat untuk membeli di peer to peer ya. Akun saya di OKX, kita akan deposit ya, maksudnya diklik saja di deposit sahabatku ya. Nah, menggunakan trading peer to peer ya, peer to peer. Beli jual bebas biaya melalui 100 lebih metode pembayaran. Kita klik di sini ya. Nah, di sini teman-teman bisa memilih ya. Ini aman ya karena bisa dilihat kita di sini seperti halnya broker ya. Teman-teman itu yang di Indonesia juga membuka penjualan dan pembelian USDT. Ini kemudian kita akan mengetahui nanti selisih-selisihnya ya. Nah, bisa memilih di sini ada transfer bank ya, ada mungkin dari bank BRI juga ada transfer bank, atau banyak sekali bank-bank, ada Bank Jago, GoPay, nah, berbagai macam pilihan. Nanti teman-teman milih ya, harga terbaik biasanya yang di atas gini harga terbaik dan terlaris. Kita klik beli ya. Nah, kita ambil contoh karena yang ada di on ramp itu rata-rata biasanya minimal 500.000, kita coba cek di 500.000. Oke, kita perbandingan di 500.000 rupiah ya. Nah, di sini akan mendapatkan 30,58 US dollar. Kita akan mendapatkan 30,58 US dollar. Nah, misalnya kita sudah selesai mendapatkan US dollar tadi ya 30,58, nanti kita akan masukkan ke akun trading ya, perdagangan, bukan akun pendanaan ya, dipindahkan atau ditransfer dulu seperti ya. Setelah ditransfer dipindahkan ke akun perdagangan, kita coba di sini membeli Pi ya dengan jumlah harga USDT ini ya, anggap aja 04572 ini. Kemudian kita akan memasukkan di sini 30,58 US dollar. Ini yang mendapatkan 66,885 sahabatku ya, 66,885. Oke sahabatku, kita akan ke wallet ya di browser kita. Apa mah? Oke sahabatku, kita ke wallet Pi Browser kita. Di sini ada buy ya, ada menu baru new. Nah, kita bisa klik di sini di buy ini sahabatku. Nah, jika Anda ingin menambahkan Pi lebih banyak lagi, di sini ada cara-caranya ya. Ada on ramps via on ramp. Ada juga di sini exchange nanti yang sedang menunggu ya. Nah, kemudian nanti ini setelah Binance, Coinbase dan lainnya sudah lulus QYP, di sini semua akan masuk semua lagi di exchange. Jadi teman-teman, exchange itu nanti akan berada di Pi Browser juga, bisa berada di sini ya, yang lulus QYP itu seperti halnya OKX dan yang lain-lain. Nah, tapi di sini belum ya, belum dimasukkan karena masih memperhatikan keamanan. Nah, karena kemarin ada juga yang banyak yang hilang di bangsa. Nah, itu nanti bisa
komplain atau minta pertanggungjawabannya ke Bangsa ya, bisa email ke Bangsa. Bagi yang beberapa kawan-kawan yang pembelian di Bangsa ada yang hilang, itu mungkin pihak perusahaan Bangsa yang bertanggung jawab, dan itu bisa diganti ya, karena ada mungkin ada masa apa itu namanya, seperti halnya update gitu ya, mungkin ada yang hilang di Bangsa, itu bisa komplain, klaim di Bangsa ya. Kita coba ada juga yang main Pi for free ya, bisa teman-teman yang baru bergabung juga di sini bisa menambang gratis ya, perjalanannya tapi panjang ya. Nah, mumpung nilai Pi masih murah, artinya nilainya masih di bawah $1, itu kesempatan untuk membeli saat ini ya, untuk jangka panjang nanti ke depannya ini Pi tetap akan diminati banyak investor. Bahkan di sehari-hari nanti Pi ini akan digunakan sebagai mata uang digital global itu. Nah, sahabatku, di sini on ramps kita lihat, cek ya, on ramper di sini ya, on chain. Nah, dengan berada di, nah kalau membeli kripto lewat on ramper di sini misalnya standar minimal 500.000 ya. Nah, ini ada di sini kan, kita direkomendasikan bisa melalui Dana. Artinya Dana ini sedang bekerja sama juga ya, sudah masuk, sudah lolos di GIB juga mungkin gitu ya, bisa Anda menggunakan pembayaran melalui Dana. Nah, banyak sekali pembelian. Nah, di sini ada bank transfer, ada OVO, ada QRIS, ada credit card, Google Pay, debit card. Nah, ini semakin luas jaringan Pi nanti ya, semua akan dimudahkan. Tetapi nanti kita lihat ada selisihnya seperti ya. Nah, kita akan lihat di sini di ramper. Jika 500.000 kita anggap aja rata-rata teman-teman itu menggunakan misalkan transfer bank gitu ya, rata-rata kan dengan BRI lah, atau BCA, atau BNI, atau Mandiri. Nah, di sini, nah ini akan cuma mendapatkan 64,82 Pi ya, dengan harga 1 Pi-nya di sini ya, Rp7.486. Nah, teman-teman ya, kan 64,82, selisihnya lumayan ya, 66,89 dan 85 tadi ya, 66,85 ya, selisih 2 Pi lah ya gitu. Nah, ini berarti kita membeli lewat pihak ketiga ya, ada bank, ada OVO, ada Dana, semua ini ada biayanya semua. Nah, ya, yang peer to peer tadi tidak ada biaya, dia bebas biaya ya, langsung mungkin Anda hanya kena biaya transfer aja ya, mungkin Rp2.500 kalau nggak salah ya, kalau nggak 6.500-an itu kalau memang pakai virtual account gitu. Nah, selisihnya mungkin lebih baik ya tetap lewat peer to peer di OKX tadi, lebih murah ya itu sahabatku ya, ada perbandingannya, karena macam-macam bank ini nanti berbeda-beda itu ya untuk biaya transaksinya itu. Karena kalau kita lewat kredit card itu lebih mahal sebenarnya ya. Teman-teman itu dimanjakan sama kredit card, tetapi teman-teman nggak sadar sana biaya-biaya yang tidak disadari. Nah, jadi perbandingannya sudah kita lihat tadi teman-teman ya, ternyata ada selisih gitu kan, beli di peer to peer yang ada di OKX lebih murah ya, lebih mendapatkan lebih banyak Pi, 66,85, tadi 64,82. Pembeliannya tidak melalui trading ya, di akun pendanaan itu bisa ya lewat konversi ya. Misalnya kita Pi di sini ini kita akan bisa konversi gitu ya. Tuh teman-teman ya, di sini kan ada nih ya, konversi ini langsung misalkan dari Pi kita ini akan kita konversi ke USDT. Nah, kita begini ya. Nah, kita akan langsung mendapatkan USDT otomatis. Yang misalkan ini 1005 Pi saya ini akan mendapatkan 454,359 USD lah. Sebenarnya untuk fee transaksi yang ada di OKX sendiri agak mahal ya daripada Gate.io dan yang lainnya. Seperti on-ramp ini tadi juga biayanya 0,02. Jadi namanya pihak ketiga itu pasti mengambil keuntungan. Tapi setiap exchange ya, tiap bursa itu berbeda-beda sahabatku ya untuk biayanya, tergantung bursa tersebut. Kalau OKX ini 0,05, setiap kita transfer keluar itu biayanya 0,05 ya. Misalnya saya memindahkan Pi saya ke dompet non kustodial saya di Bibras itu 0,05 biayanya, sedangkan kalau di GTO itu 0,02, on ramper itu juga 0,02. Artinya mereka mengambil cuma 0,01 dari Dr. Nicholas Kokalis, dia mengambil 0,01 nya saja. Nah, tergantung masing-masing ya, seperti itu sahabatku ya.
Nah, di sini ada postingan dari Pi Network Members. Di sini luar biasa. Ya, tadi sudah kita lihat sendiri sahabatku, untuk on ramp-nya lebih dari 25 on ramp, kemudian lebih dari 170 metode pembayaran mulai dari OVO, Dana, bank, transfer kredit card, debit card, dan lainnya. Bahkan ini teman-teman, ini akan lebih dimudahkan lagi. Google Pay juga bisa ya teman-teman, beli Pay menggunakan Google Pay. Di masa depannya Pay Browser teman-teman nanti itu adalah jantung dari keuangan digital global di sana. Karena ini adalah menggunakan teknologi Web 3.0, kemudian juga menggunakan artificial intelligence, dan semua sudah lengkap. Ya, Nicholas Kokalis itu menyempurnakan ciptaan sebelumnya yaitu Bitcoin. Memang butuh perjalanan panjang, ya, butuh kesabaran, ya, butuh menjaga emosional, ya, karena rezeki itu sudah ada garis tangan wadahnya, ya. Walaupun kita dulunya mungkin punya banyak, tiba-tiba saat ini sudah ludes karena tergoda himpitan ekonomi. Saya memahami tentang keadaan teman-teman, karena rata-rata pionir ini dari orang awam yang tidak mengenal kripto menjadi mengenal kripto, menjadi mengenal mata uang digital, ya, lebih mendalam. Bahkan perjalanannya ada yang tertipu, ya, ikut investasi-investasi yang berbau kripto, yang melakukan penipuan. Pasti ada yang banyak yang tertipu, ya, perjalanannya seperti itu. Tapi lama-lama teman-teman akan memahami tentang dunia kripto, tentang mata uang global di era masa depan, mata uang digital yang hanya dalam genggaman tangan. Yang dulu teman-teman pionir ini dicemooh, dicibir, suatu saat nanti teman-teman akan banyak didatangi orang, ya, tetangga, teman-teman lama yang mengejek juga akan mendatangi teman-teman suatu saat nanti. Nah, kesempatan siapa saja sudah terbuka di dunia, ya. Pi ini kesempatan saat ini nilainya masih segitu, yang akan menjadi kekayaan kita tidak tahu apakah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Yang jelas kalau menurut analisa di penguncian itu yang ada di teman-teman pionir itu, ya, 2028 sekitar Oktober itu sudah mulai berkurang banyak, ya. Datang lagi sedikit-sedikit itu dari penambang-penambang baru, dan itu nanti akan lama lagi dia pengunciannya lama lagi, sehingga seiring waktu pi naik itu ada pembukaan penguncian pun tidak terasa karena sudah digunakan oleh global, ya, gitu. Apalagi nanti misalkan kok Pi ini dipercaya dunia, ya, dengan adanya backup aset nyata, apalagi Nicholas Kokalis sudah jelas ini kan arahnya sudah jelas, dan saya meyakini, kalau saya pribadi saya meyakini dari dulu Nicholas Kokalis adalah Satoshi Nakamoto. Itu pribadi saya. Kalau teman-teman silakan, ya, karena saya sudah mempelajari project Bitcoin, ya, bahkan saya sudah ikut Bitcoin dari 2010 saya, ya, 2010, dan semua penyesalan sudah kita lewati, dan nanti inilah pengganti dari Bitcoin. Yang dulu teman-teman tidak paham Bitcoin, yang pernah punya dijual murah, bahkan yang saat ini baru mengenal Pi Network, baru mengenal pembayaran mata uang digital global menggunakan satu pencetatan tangan saja, tik, teman-teman bisa kemana-mana di seluruh dunia. Pi diterima karena perizinan sudah disiapkan, kemudian kepatuhan regulasi, izin merek dagang, mulai dari semuanya sudah ditata sedemikian rupa, sudah disiapkan sama Dr. Nicholas Kokalis. Kebebasan finansial sudah di depan mata. Donald Trump sangat mendukung dengan Pi Network. Prediksi kartun Simpson yang dulu diketawakan kemungkinan, ya, ini kemungkinan bisa terjadi. Pi ini memang akan menjadi nilai yang tinggi, akan digunakan banyak orang seluruh dunia, mempermudah, dan ini musuhnya hanya penguasa uang dunia. Atau artinya perbankan nanti lama-lama itu akan mulai tersisihkan, karena Pi ini mau di hutan belantara pun, ya, apalagi nanti ada HP Pi punnya Elon Musk sudah mendunia misalkan, itu teman-teman tidak usah beli kuota, ya, menggunakan HP-nya Elon Musk itu teman-teman langsung misalnya di pedalaman Kalimantan, Papua itu teman-teman bisa jual beli menggunakan itu. Misalkan Pi ini dimudahkan seperti itu tujuannya, ya, uang di genggaman tangan, tapi terdesentralisasi, kita yang mengendalikan. Nah, menghilangkan pihak-pihak ketiga yang selalu meraup keuntungan, gitu, yang ya ibaratnya ini mendukung masyarakat dunia menuju kebebasan finansial, intinya itu. Cuma kalau di Indonesia memang ini harus ada rapat merancang lah undang-undang, jadi rancangan undang-undang dulu untuk Pi ini. Memang kalau diterima sebagai pembayaran selain rupiah, karena seiring waktu perkembangan dunia ini semakin ke zaman modern, teknologi semakin modern, artificial intelligence, ya, kemudian ada ChatGPT, ada
apa itu, ada blockchain. Nah, blockchain Pi Network ini Pi Network ini akan menunjukkan, menyempurnakan yang pendahulu ini semua. Teknologi ini semakin disempurnakan, keuangan lebih aman, ya transparan, ya lebih asli dihasilkan dari penambangan manusia nyata yang melalui AML, ya anti money laundry. Pencucian uang sudah aman, Pi, ada KYC, know your customer. Bahkan bisnis yang bergabung di sini nggak sembarangan, harus yang benar-benar bonafit, ya sudah dicek melalui KYB, ya know your business. Nah itu dicek benar-benar, seleksi benar-benar, walaupun nanti namanya perusahaan pihak ketiga, ya kita nggak tahu, walaupun mereka sudah lulus KYB, tiba-tiba ada sesuatu gejolak di antara pemilik saham mereka, ribut kemudian bangkrut, ya bisa aja yang sudah KYB juga bisa bablas. Makanya teman-teman disarankan untuk menggunakan wallet non custodial, wallet Pi browser kita itu sahabatku ya. Di sini isu-isu sudah berkembang, ya, selentingan bahkan di Pi Bartermall yang tadinya menjatuhkan Pi Network terus setelah dia jengkel kan. Tapi sekarang dia sudah mulai ini lagi, semangat lagi. Pi Bartermall ini dia menyatakan di sini sebuah pesan beredar luas di komunitas Pi. Pi Network dikatakan sedang mempersiapkan pencatatan Binance pada tanggal 15 Agustus. Aktivitas tidak biasa Pi terdeteksi di dompet panas Binance. Nah, Binance ini diam-diam kemudian juga menyerok, ya, mengambilin dari GTO, MAC, dari OKX. Dia juga mengambil dari para pionir juga mungkin, ya, lewat peer-to-peer juga. Nah, pokoknya Binance ini sedang sebenarnya diem-diem dia sedang mengumpulkan wall dia lah gitu ya. Nah, kegaduhan di masyarakat semakin menjadi-jadi. Apakah raksasa yang diam itu akan segera bangkit? Bersiaplah menghadapi dampak potensial. Pi berpotensial menjadi nilai yang sangat luar biasa. Kesabaranmu adalah masa depanmu. Keputusanmu adalah masa depanmu. Masa depanmu adalah keputusanmu. Ya itu aja ya. Dari dulu saran saya hanya sing sabar bakal mulya. Sing kesusu bakal ngowoh. Ada kesempatan sekarang, makanya buy Pi. Mumpung nilainya murah, ya. Buy Pi. Karena kripto luar biasa. Jika dia sudah dipercaya dunia, dia sudah berada di bursa terbesar, dia sudah digunakan di dunia nyata, di mall-mall dan yang lainnya semuanya menggunakan Pi. Yang ada travel, penerbangan antar negara menggunakan Pi, semuanya menggunakan Pi. Negara kita pun akan memikirkan bagaimana Pi ini seandainya sudah hadir di perbankan, sudah bekerja sama dengan bank-bank di seluruh dunia. Ya kedepannya kemungkinan kalau dunia sudah menggunakan Pi untuk pembayaran real, ya mau tidak mau Indonesia juga harus mengikutinya. Kalau enggak dia akan ketinggalan pemerintah kita. Ya, karena pajak dari kripto ini luar biasa. Ya, ada pajaknya yang teman-teman mungkin Indonesia ini banyak penambangnya, ya jutaan penambang Indonesia. Rata-rata ini dulu yang dari gratisan banyak juga, ya. Ada juga yang sudah nyerak mulai Pi listing 20 Februari kemarin banyak juga. Nah, di situ akan ada pajak yang akan masuk ke kas negara, ya, akan masuk ke pemasukan menjadi APBN negara, pendapatan negara. Dan ini harus dipikirkan oleh pemerintah juga ke depannya, ya. Gitu. Bukan berarti harus menyampingkan rupiah tetap menjadi mata uang kebanggaan kita. Nah, tetapi mata uang global dunia seperti dulu kan US dollar, seiring waktu kemungkinan dolar juga nanti bisa tergeser dalam Pi. Ya, Pi ini menjadi patokan nilai mata uang global dunia karena dia sudah berada di 230 negara lebih. Ya, dimulainya dirintis dari komunitas global, ya, penuh kesabaran. Ya, banyak juga yang sudah mungkin tidak menikmatinya karena meninggal dunia, ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Banyak juga pionir yang sudah meninggalkan kita. Karena perjuangan ini memang tidak semudah itu untuk menuju ke kebebasan finansial. Nah, di sini aja postingan juga. Pi ini sudah menggemparkan dunia. Ini sudah mulai trat. Nah, di sini ada yang bilang katanya gudangnya gerbang pembayaran. Memang benar ya. Gudangnya gerbang pembayaran fiat ke kripto dan sebaliknya. Ya, sinyal paling bagus semua akan menuju ke Pi browser. Semua akan terpana, tergoda dan terpesona dengan Pi browser. Di sana adalah jantung teknologi terbaru yaitu Web3, AI, ya penggabungan antara artificial intelligence dengan Web 3.0 antara me and lu, ya tidak ada lagi seperti Web 1, Web 2. Ada perantara di sana, di situ lagi gudangnya, tempatnya, jantungnya keuangan global di sana nanti Pi browser. Ya, tentang blockchain itu awal Bitcoin, ya
Nicholas Kokalis. Nah, Nicholas Kokalis muncul sudah ngasih peringatan terus di akun X Bitcoinnya, tapi mereka masih sibuk mencari keuntungan di Bitcoin dan Ethereum. Tak tuk wah Bitcoin. Tapi setelah nanti Pi ini sudah mulai menggoda dunia, semua sudah mulai mengarah ke sini. Ya, kesempatan untuk membeli nilai Pi murah sudah susah lagi. Ya, kesempatan susah. Karena banyaknya yang diminati pasar, diminati investor dan segalanya itu akan menutup pembukaan penguncian itu. Ya, tidak sebanding banyak permintaan, ya, juga sedangkan penawarannya mulai sedikit, ya, banyak yang terkunci. Makanya nilainya nanti akan meroket. Nah, itu sahabatku ya. Itu sudah ilmu perdagangan apapun ya. Permintaan dan penawaran sudah rumus dalam perdagangan. Tapi Pi adalah uang. Ya, walaupun kita menggunakan rumus tersebut, tapi Pi adalah uang. Nah, ada juga pertanyaan, Bang, apakah bisa Pi akan menjadi Pi stablecoin? Sudah pernah saya jelaskan di video saya, Pi bisa menjadi Pi stablecoin. Misalkan anggap saja menjadi Pi stablecoin 314.159 US dollar yang diinginkan para komunitas. Bisa saja terjadi menjadi Pi stablecoin. Tapi ada beberapa syarat yang pernah saya jelaskan. Aturan-aturan dari SEC dan aturan-aturan dari regulasi di Amerika juga menyatakan seperti undang-undang The Genius Act kemarin 1:1. Yang artinya 1:1 seperti ini sahabatku. 1 Pi jika 314.159 US dollar berarti harus ada 314.159 US dollar membackupnya 1:1. Jika Pi ada 100 miliar, nah itu dikumpulkan dari uang US dollar tersebut, mampu nggak 1:1 ditambah aset liquid lainnya, seperti halnya Nicholas Kokalis ini punya 1,1 juta ya, karena dia diindikasikan sebagai Satoshi Nakamoto. Bitcoin aja belum Ethereum ya, belum Cardano, itu didikan Nicholas semua loh. Nicholas sudah jelas pasti punya, diam-diam dia itu. Nicholas akan menjadi orang terkaya di dunia melebihi dari Bill Gates yang selalu meremehkan kripto dari dulu, selalu menjegal kripto Bill Gates karena dia adalah kelompok dari bagian penguasa uang, termasuk seperti Rothschild Family CS itu yang menguasai keuangan dunia global ya, yang ada menyusup ke lembaga-lembaga keuangan independen Amerika seperti itu. Bahkan Federal Reserve juga itu ya, itulah ada penguasa-penguasa uang juga. Nah, bahkan yang mencetak uang dolar itu juga si penguasa-penguasa itu. Makanya dengan adanya mata uang yang terdesentralisasi yang adil ini, ini akan menuju kebebasan finansial. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bisa menjadikan pencerahan dan semangat para pionir dan bahkan yang baru bergabung. Silahkan, mumpung ya, saya tidak memaksa, tidak menganjurkan, tetapi saya hanya mengedukasi. Ya, jangan sampai nanti menyesal di kemudian hari. Wah, ngerti aku dhisik tukupi, wah cocok. Kancaku suge-suge aku melarat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas Indonesiaku. Bye bye.